103 Radio Salopos Beyond Information. Halo, selamat sore Sobat Salopos. Kita udah janji kalau kita bakal ngajakin Sobat Salopos untuk bareng-bareng di Musik Fiesta. Dan saya udah gak sabar ingin mempresent teman-teman yang jauh-jauh datang dari Yogyakarta, ya kan? Yogyakarta. Welcome untuk teman-teman dari SBM Project. Yeah. Sebentar, saya berasa kayak seperti pramuka. Meriah sekali, satu orang mewakili 100 orang ya. Jadi supporternya lumayan banyak Sobat Salopos. Kodamnya sih ya. Oke, thank you for coming teman-teman. Siap. SBM Project ya. Ini senang banget kita bisa ngobrol sama teman-teman. Dan tadi FYI Sobat Salopos, lagu yang jadi opening song kita di Musik Fiesta kali ini adalah originally music dari SBM Project. Judulnya Putus Baik-Baik. Ada ya Putus Baik-Baik ya? Lagi diusahakan. Oh. Sebentar, ini mungkin dari pengalaman pribadi bisa ya. Atau mungkin dari cerita teman, tapi kayaknya lumayan agak jarang sih yang putus baik-baik ya. Ujung-ujungnya kalau putus baik-baik balikan dong. Kalau kamu kakak putus baik-baik. Percaya, tapi persentasenya kecil. Nah, kita Masih mengejar persentase kecil itu. Oh, atau ini apa namanya dalam bentuk ajakan sebenarnya. Kalau putus ya baik-baik aja gitu daripada ribut gitu. Bisa Bisa jadi. Tapi lebih ke harapan sebenarnya. Oh, harapan. Walaupun belum tentu bisa jadi kenyataan. Oke, tapi nanti kalau misalnya kita ngebahas tentang lagu-lagu dari SBM Project, kita kenalan dulu dong bareng personil dari SBM Project. Oke. Silahkan. Ini Dari dari mana? Regu A. Dari Regu A. Dari Pencet bel dulu nggak ini? Boleh. Mas Danang dulu kali ya. Silakan. Oke, udah disebut. Oke. Ya, gimana sih? Aduh, ceritanya. Aduh. Dari yang paling kiri saya. Oke, ada Jeffrey Nicole di sini. Saya pikir Ardhito Pramono. Oke, tak ganti berarti. Ada Ardhito. Saya ikut pokoknya request namanya siapa. Saya ada menang Marto Paidi di donatur. Vokal saya vokal. Ya. Saya Yuki Kato. Yuki Kato ya. Yuki Kato. Saya posisinya gelandang terbuka. Ada nggak sih gelandang terbuka? Dong. Saya Jill Ramadhani, senang banget bisa main ke Radio Salopos. Oke, terima kasih Mbak Wijil. Terus Oke, saya langsung aja di Chandra Adi Nugroho. Gitu. Saya di sini pemilik saham 25% dari SBM biasa. Project ya. Karena penanggung saham semuanya adalah kita bertiga. Oh. iya, jadi semuanya boleh ngatur ya. Karena Boleh. kalau istilah Boleh, zaman boleh. sekarang kan selain donatur dilarang ngatur. Bener banget. Jadi boleh karena tiga-tiganya berkontribusi gitu Betul. di Tepat sekali. SBM Project. Banyak yang penasaran. Ternyata saya pun juga tadi sempat menanyakan ya. Kok namanya SBM Project? Ini sebenarnya stand for apa sih? Maksudnya ini kepanjangan dari inisial masing-masing atau ada kata sendiri gitu merepresentasikan SBM Project? itu kependekan bukan kepanjangan. Oh, Kalau kepanjangan benar. SBM. Iya, benar. Lalu Kepanjangannya apa? SBM itu tuh berawal secara etimologis, Weh. itu filosofis, susah. Lama ini ya. Antropologis. antropologis. SBM itu singkatan dari seger banget musik. Oh, seger banget ya. Seger. Di R-nya luar double. nurul ya. Di luar Ya dua. seger banget. Karena kita 250 cc so. R-nya dulu. R-nya dua. Kok dulu bisa-bisanya ya dapat istilah seger banget gitu? Ada sejarahnya. Oh, berapa menit menjelaskan sejarahnya? 4 SKS kali ya. SKS, Mungkin ya. boleh dipendekin, Prof. Oh, watuk, Prof. Batuk saya. Sepuh soalnya. Jadi SBM Project Seger Banget Musik ini adalah anak cabang dari perusahaan kita. Wow. Kita punya perusahaan dulu kita di awal tahun 2020 ketika pandemi. Saya sama Condro Ya. ini mencoba gimana cara biar nggak nganggur. Oh ya. Jadi kita bikin perusahaan sendiri namanya Oke. Seger Banget. Ya. Seperti itu ya Andra ya. Ya. Oh iya toh. Ya. Iya.
lanjut. Jadi awalnya kita berdua konten komedi di Instagram, di sosial media, di YouTube gitu. Kita bikin vlog, kita bikin ini. Namanya dulu Seger Banget. Itu singkatannya dari sejenak gergeran dengan bahan nget-ngetan. Jadi kita Tebak-tebakan bapak-bapak gitu. jok father. Oh iya. Seperti itu, terus kita ngobrol, kita bikin konten. Ternyata ada yang nonton. Itu kita kaget. Padahal niatnya kita hapus ya. Tapi ditonton, terus akhirnya ada yang ngajak Progres lah. Terus kita ngajak, ada yang titip, Mbak aku bikin ke iklan gini ya. Terus kita ke offline juga. Pada perjalanannya kita offline sampai ke MC terus di dagelan juga sampai akhirnya kita bertemu Wijil. Yang jadi moderator di suatu podcast yang yang kita dagelan di situ lah. Oke, terus cocok. Di backstage kita coba beribik, udah punya suami ternyata. Aduh. Dan fun fact-nya itu adalah Wijil adalah tetangga saya selang satu rumah. Tapi rata ketemu. Satu Kenal RT. sebelumnya kan? Enggak. Jadi memang kebetulan kita kayak official kenalannya itu di project event itu, event pemerintah waktu itu di Jogja. Aku nge-host, aku jadi moderator, mereka berdua jadi talentnya. Waktu itu mereka konsepnya memang jenaka gitu ya, kayak stand up comedy tapi versi Jawa kayak gitu. Terus habis itu ketemu aku, kita ngobrol-ngobrol, loh tanggaku toh kayak gitu. Ya udah kita nge-band aja. Akhirnya Absurd banget ya. kita kan memang dari Seger Banget musik itu pengennya nanti bisa kayak Solo Post Media Group punya anak perusahaan. Iya, ada apa? Itu niat kita dari dulu kan, tolak ukur kita itu Solo Pos. Iya. Kita tuh emang ngelihatnya tuh S-nya itu tuh terinspirasi dari Solo Post. Solo Pos banget musik. Terima kasih loh ya. Kopi 3 aja. Oh itu awal mulanya. Berarti jangan lupa pakai gula ya Mbak. Terus request. Berarti persisnya berdiri atau terbentuk sejak kalau tahun Seger Bangetnya 2020. Tapi kalau berdirinya itu sejak kehabisan tempat duduk sih. Kalau SBM-nya 2023. Di lagu single pertama kita kemarin ya. Seger Bangetnya 2020 ya. Oke. Kejadiannya gitu, Sobat Solo Pos ya, cepat sekali ya. Cepat sekali. Oke, jadi gini, awalnya kan mungkin karena cocok-cocokan gitu, terus punya apa ya, ibaratnya tuh ya bolehlah kita ngomong serius dikit, misi yang sama. Gitu. Nah, chemistry. Netonnya juga cocok. Iya. Kita dulu kita ngobrol dulu. Harus start-startan dulu ya. Iya, kalau nggak cocok kita usir langsung. Oke. Jadi sebenarnya tujuan dibentuknya band ini untuk apa sebenarnya? Kita tuh kan SBM tuh Seger Banget mistik. Enggak, namanya juga wong Jawa iki golek rezeki iki kudu udah adek gaduk ya. Ya sebenarnya kayak barangkali karena kita akhirnya berdirinya di industri kreatif gitu ya. Saya MC, Mas Condro memang dia udah sering bikin lagu dan lagunya banyak yang FYP, viral, dinyanyikan sama orang-orang lain gitu. Terus cover boy. Terus ini juga Mas Danang juga Cover beliau cover boy. praktisi ini ya, praktisi dukun ya. Cover boy lah. Ya cover boy ya, dia juga dengan dia kan lulusan sastra Nusantara kan. Terus beberapa di antara jokes-jokesnya itu memang era-era Mataram Majapahit gitu. Jadi awas banget aku. Jadi emang Jadi yang kita hibur itu kodam-kodam. Iya, jadi terus kemudian apa nih yang bisa kita lakukan bersama gitu itu. Tapi mungkin berbeda dari kreativitas kita yang udah sehari-hari, kayak aku kan misalnya MC tuh. Apa ya yang selain MC akhirnya kita ketemu di musik. Kita bertiga gitu. Dan menjadi tantangan juga buat aku meskipun sebelumnya udah di musik tapi memproduseri teman-teman yang asalnya nge-MC atau jarang nyanyi tapi kita bikinin single sampai akhirnya 3 single itu cukup menantang juga sih memproduseri mereka tuh. Oke, iya pasti sih ya. Walaupun gini, basicnya kan ini bisa dibilang kalau misalnya secara general aja teman-teman ini kan entertainer gitu. Entertainer gitu. Terus akhirnya karena punya semangat yang sama untuk terjun ke lagu musik gitu.
pasti kan sebelumnya kan punya pandangan sendiri-sendiri ya tentang Benar. genre lagu atau kesukaan lah ya. Nah ini menyatukan sampai akhirnya oke lah sepakat kita mengangkat genrenya apa sih berarti? City pop. City pop. City pop ya. City pop atau mungkin ada yang nyebut pop kreatif. Pop kreatif. Atau mungkin kalau yang lebih gampang lagi pop 80-an lah. Oh iya. Semua dari awal udah sepakat. Udah satu selera tentang itu. Atau Jadi, susah Berangkatnya menyatukan. tuh ini sih, berangkatnya tuh waktu itu tuh kita Dari- pengen bikin musik dance. Tapi bukan apa dangdut. Bukan dangdut. Karena udah banyak banget. Iya, iya. Nah, terus diantara musik dance itu tuh yang deket tuh dance disco Disco. gitu. Nah, disco tuh kan era-era 70 80-an. Nah, terus kita ngambil city popnya. Oh, iya. Jadi untungnya kita punya selera yang sama, kita dengerin genre itu juga gitu. Terus kita juga pengen memaknai beberapa peristiwa itu dengan ambience yang juga tetap bahagia gitu itu. Oke, nggak susah berarti ya untuk akhirnya menyatukan. Aman, itu masih aman. Masih Sampai di aman. titik itu ya. Ya. Ya kan tadi Mas Sudro bilang memang ada tantangannya. Benar. Belum diceritakan tantangannya lebih ke apa sebenarnya? Patungannya ya. Itu. Yang kedua, direct vokal. Oh, iya, Kita tuh malah ada yang lucu sih di ya setiap lagu tuh kita punya momen-momen lucu, menarik gitu ya. Kebetulan di lagu ketiga itu yang lucu adalah kita jadi tahu kalau Mas Danang itu ternyata dia teknik vokalnya dan pronunciation-nya itu sama kayak Duta waktu awal-awal meniti karir. Oh iya? Iya. Ya, Oh, ya. kalau gitu saya nanti pengen dengerin ya. Ah. Yang duta sampo lain itu ya. Nah, itu. Kalau dengerin lagu Slalom Seven, lagu-lagu pertama, kedua itu kan kayak Jogjanya muncul banget ya. Medok. Nah, Oh. itu kita ngedirect Mas Danang untuk supaya Medok. Jogjanya daerah anu lah, Bantul. aja gitu. Itu cukup Awalnya Siono ya. Tapi bukan itu malah jadi kayak keautentikannya gitu ya? Iya nggak? Memang sih itu Oh, iya. itu juga yang paling sulit, nggak bisa diubah soalnya. Kemedoan dan juga apa suaranya yang legit kayak gudeg itu tadi loh. betul. Oke, tapi akhirnya di lagu-lagu berikutnya udah bisa berubah gitu atau tetap dipertahankan? Dipertahankan aja. Ini Oh. memang ciri khas dari Iya SBM benar, ya. justru malah otentik kan? Otentik. Orang kita tuh sempat mau bikin genre baru kok. Oh, Apa tuh? Kalau yang di apa yang terinspirasi dari Jepang kan City pop. Ya. 70-80-an. Kita tuh sempat gara-gara kita sangat Medok. apa kearifan lokal itu tadi tuh mau bikin genre village pop. Ya, desa ya. Ono wae. Yang kayak gimana ya? Bosan iki ono wae. Jadi musik tapi diiringi cokean. Village pop. Tapi seneng banget loh kita lagi ada di streamingnya Selepas juga ya. Iya. Boleh dong lambaikan tangannya. Iya sih. Yang bisa diakses di Masuk TV. radio.solopos.com. Iya. Betul, Aku betul. tapi sambil ngerekam-rekam nggak apa ya, karena ini juga untuk konten SBM Sangat ya. boleh, silakan. Maaf ya. Dan kita juga senang banget karena bisa diundang di Solo Post Radio. Hah? Karena biasanya kita diundangnya di radiologi ya. Le nyiapke banget. Semangat udah bikin Udah jokes. nyatet nih, udah Iya, banyak Bagus. gitu. Bapak-bapak semua jokes. Nah, Ya namanya. Gimana? Enggak apa. Tapi btw kita juga ngajakin Coba Solopos untuk tanya-tanya ke SBM Yes. Project boleh ya? Boleh banget. Boleh, Silakan Coba Solopos di 081226103103. Kita kasih teman-teman SBM Project untuk jeda dulu, mengingatkan perjalanan Jogja ke Solo tuh lumayan jauh ya. Beberapa jam perjalanan. Jadi istirahat sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi.
103 Radio Solo Pos Beyond Information. Masih di Musik Fiesta bareng Radio Solo Pos, Sobat Solo Pos, dan bareng teman-teman dari SBM Project. Yeay. Kita udah kenalan dulu tadi sama masing-masing personel dan juga awal terciptanya band ini, genrenya ya. Terus kalau ke singlenya. Tadi salah satunya aja sih sebenarnya udah kita puterin ya. Dan kita udah kayak mancing-mancing gitu Sobat Solo Pos ya kan. Ini putus baik-baik. Sebenarnya kita juga ngajakin Sobat Solo Pos untuk curhat sih. Ya. Siapa tahu ada di antara Sobat Solo Pos tuh yang pernah kalau ngalamin putus ya mungkin mostly pernah ya. Yeah. Tapi baik-baik. Nah, ini pernah apa enggak? Pernah apa gitu. enggak? Silakan nanti Sobat Solo Pos gabung aja di 081226103103. Kenapa sih putus mesti baik-baik gitu, dan kenapa enggak? Alasannya kalau menurut Sobat Solo Pos tuh apa? Tapi coba cerita teman-teman SBM Project satu persatu singlenya. Terus apa sih yang melatar belakangnya akhirnya menciptakan lagu yang ibaratnya tuh judulnya tuh kayak gitu. Semua Satu-satu singlenya ya? Ya, semua singlenya. Dari single pertama sini dulu, silahkan. Pas kan 3. Ya, Satu single pertama, gitu. betul. Kebagian harus ngaku kisahnya putus baik-baik. Oke. Oke, aku mulai dengan Jogja Tokyo ya. Jogja Tokyo ini aku pengen ngangkat soal LDR dan ku ekstrimkan sekalian. Nggak cuma LDR beda kota, beda negara. Tak ekstrimkan gitu juga. Yang kebetulan terinspirasi dari jurnalnya Sun Gokong. To the West. Kebetulan terinspirasi dari pengalaman pribadi juga. Wow. Tapi jadi apa enggak akhirnya? Ya enggak lah, etan mah. Loh, tapi teman saya ada yang jadi loh. Oh iya, beruntung. Dan persis Jogja Tokyo. Wah, persis. saya doakan semoga Lanjut. soundtrack ini cocok untuk Iya, udah punya anak banget sekarang. Alhamdulillah. betul. Iya. Nyumbang berarti gue so. Berarti real story sebenarnya. Ya benar. Untuk orang lain. Success story. Orang lain yang saya Iya, iya. Terus gimana Mas Chandra? Nah itu akhirnya coba diangkat itu. Kebetulan kenapa nggak Jogja Washington atau Jogja London, tapi kok milihnya Jogja Tokyo ya karena memang di latar belakangnya musik city pop sendiri kan asalnya dari Jepang. Kita gitu. coba pengen mau cross gitu. Itu kalau Jogja Tokyo seperti itu, dan semoga cocok untuk yang mengalami kisah cinta Jogja Tokyo tadi. Oke. Iya, tapi jangan hopeless di sini ya. Tapi kalau di lagunya itu dia kira-kira sukses apa enggak di lagunya itu? Sukses. Nggak sampai diceritain sukses sih, Oh, enggak. karena kan Harapannya. hanya harapan pengen segera bertemu. Oh, Yang satunya kisah LDR-nya ya. Ya. Oh iya. Lagi studi Studi banding. Selepas tuntas masa studi ada liriknya gitu. Jadi Studi itu kasus. tungguin dulu sampai aku selesai kuliahnya biar nanti aku pulang lagi gitu. Nah, kalau penasaran Sobat Solo Pos bisa request Jogja Tokyo di Solo Pos. Iya. Oke, betul. Nanti di Rehat Siang biasanya kita punya salah satu program Wah, ini. request. Berarti langsung bisa di request di jam 12 sampai jam 3 sore. Setiap Wah. hari. Wow. Tiap hari itu. Harus dengerin berarti. Betul. Nah, kalau tadi udah ada Jogja Yang Tokyo, di single kedua, kalau nggak salah mungkin sekitar kayak 6 bulan kemudian setelah kita rilis single pertama ya. Kita rilis lagu judulnya Jangan Lupa Makan. Wes. Jangan Lupa Makan ini tentu saja terinspirasi dari banyak para pekerja seni juga yang nomor 1 yang harus diikuti adalah perkataan klien. Nomor 2, 3, 4, 5 ke bawah baru kesehatan diri sendiri. Nah itu kadang-kadang memang banyak juga mahasiswa anak-anak muda yang lebih memikirkan dunia luar dibandingkan kesehatan sendiri. Lupa makan, lupa aware sama diri sendiri. Betul. Bangun tidur bukannya makan, ngopi ternyata. Ketemu klien, ngopi lagi. Ketemu teman, ngopi lagi. Malam sebelum tidur ngopi lagi. Jadinya asam lambung. Jadi memang di lagu kedua ini kita pengen ajak teman-teman semuanya buat aware sama kesehatan diri sendiri. Jangan lupa makan supaya kamu bisa menghadapi realita kehidupan yang sangat
pedas. Oh iya, berarti ini bisa dibilang gantinya pacar ya, ngingetin jangan lupa makan. Nah, tepat sekali. Memang sebenarnya kita dulu adalah aktivis Gerakan Pecinta lingkungan. pecinta lingkungan. Pecinta pacar orang. jangan. Rencananya dulu kan Jogja Tokyo itu kan ini apa namanya? Jogja itu mau ada singkatannya. Ini. Jogja, jodohmu ada yang jaga. Wah. Tokyo. Udah itu dulu ya. Oke. Siapanya itu doang. Ini baru sampai situ. Iya. Oh, jangan lupa makan ya. Itu ya itu biasanya kan kalau orang chat kan Bener sama banget. pacar kan jangan Template lupa makan. Iya, jangan lupa makan ya, gitu itu. Memang Tapi biasanya yang ngechat kayak gitu tuh nggak jadian sih. Oh, HTS mesti. Cuma ingetin doang, tapi Mantan calon gebetan. biasanya nggak jadi orang yang sering ingetin gitu mah nggak jadi tuh. Bener, soalnya kalau yang jadi bukan cuman jangan lupa makan, nganterin makan. Itu. Pancingannya kena. Yoi. Oke. Nah, terus lagu yang baru aja kita rilis, Nah. silahkan Mas Danang ceritain dong, apa penyebabnya? Jadi gini. Guys, Sering. Pada suatu hari. Nah, ayo. Dong. Hiduplah seorang. Putus baik-baik ini adalah pengalaman pribadi dari Mas Condro. Dilempar. kok dilempar? Ini kebetulan yang nulis aku sama Condro. Sedangkan yang dua tadi kemarin aku semua. Nah, ini kesempatan apa lagu ini yang akhirnya ada Partisipan. point of view dari Mas Danang Martopait itu. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau diceritakan kenapa putus baik-baik itu nggak murni 100% baik-baik, pasti orang semua kayak gitu ya. Iya. Tapi kita punya harapan, kita punya doa untuk sesuatu yang dimulai dengan baik-baik, kenapa nggak harus diakhiri dengan baik-baik? Seperti itu. Ya kenapa harus tapi? Ya, Ayo Hono. harus baik-baik. Harus baik-baik. Seperti itu. Oke, dan itu real ya, terjadi. Real terjadi. Memang ada yang putus baik-baik. Gimana ya? Kalau dari beberapa Karena pengalaman, kebetulan dari lagu yang apa namanya? Dari kisah di lagu ini juga kan kita mengangkatnya bukan karena berantem soalnya. Bukan karena berantem, karena orang ketiga, bukan. Bukan juga. Karena LDR tadi gitu jangan-jangan. salah satunya bisa Salah seperti satu itu. bisa menjadi Oh, iya. penyebab. Jadi sebenarnya banyak faktor untuk putus baik-baik ya. Kadang non saya kayak ada perbedaan keyakinan. Oh, iya. Saya yakin, sana Iya. enggak. Tapi kalau perbedaan keyakinan kenapa maksain gitu? Oke. Kan sifat kita sebagai anak muda Oh ya, ingin harus mencoba tantangan Oh, itu. gitu. Nah, Oke. mayoritas seperti itu. Tapi sambil tak jawab sih, kalau udah tahu beda kenapa maksain? Nah, kebetulan saya minoritas. Oke. Jadi Kalau enggak ada. jadi pilihan yang mayoritas tuh banyak yang menggoda itu loh. Seperti itu. baik, Jadi ya baik. gimana? Saya mau milih mana gitu. Oh, ya, baik. Tapi gini, ada kan pasti testi gitu ya, Iya. testi dari teman-teman gitu yang sudah dengerin gitu. Mayoritas mereka komen apa di lagu Putus Baik-Baik ini? Apakah memang kayaknya susah deh? Terus ada yang bilang gampang itu putus baik-baik. Ini ya kayak cenderung imbang juga ya. Nah, jadi ada yang memang Pro. di apa pengalamannya dia emang putus baik-baik dan dia percaya. Tapi Oke. ada kayak nggak mungkin yang namanya kalau misalnya baik-baik ya nggak putus gitu itu ada yang kayak gitu juga. Jadi ini jadi menarik ya, fenomena yang cukup menarik menurut kita bahwasannya putus baik-baik itu mungkin bisa bergantung alasan, bergantung dengan siapa kamu menjalin hubungan. Itu tuh jadi hal yang kemudian sedang kita teliti bersama ya. Karena ada fenomena juga Ya. yang apa namanya untuk mendalami tentang putus baik-baik itu udah mantan nih. Tapi di story itu selalu di atas terus, nge-view terus gitu loh. Oh. Ada fenomena itu juga. Meskipun mungkin hubungan mereka belum baik-baik, Iya. tapi kok masih dikepoin sih. Iya, Betul. iya. Nge-like lagi gitu. Nah, Komen lagi. Iya. Nah, ada juga habis sih. itu ketemuan. Tapi ada juga kan di kolom komentar Ada kita ya yang yang komen siapa gitu Pengen tuh ya. cuma pengen lihat siapa. Cuma gitu pengen lihat kan. siapa Ada. gitu tuh juga ada. Iya ya mantanku. Oh ya mantan. Iya. Itu namanya putus balik-balik. Bukankah mungkin? Berarti banyak banget yang udah langsung memberikan testi ya. Ada juga yang ini. Jahat ngono kuwi. Ada Tapi yang jahat banget. merasa
mungkin putusnya nggak baik, tapi afternya itu maksudnya Iya. beberapa momen akhirnya malah jadi keluarga, jadi kakak adik, ya saling support gitu ada. Itu kan Ada. bisa dibilang gimana itu baik-baik apa enggak kalau kayak itu? Saling support. Itu kedewasaan ya, Iya. akhirnya ya, Benar-benar. kedewasaan dalam berhubungan Betul, akhirnya karena ya kita semua pasti pernah melakukan kesalahan ke pasangan gitu ya, tinggal fatal atau enggak kan. Ya. Kalau yang fatal ya mending kayak cut off aja, tapi kalau misalnya memang masih bisa silaturahmi gitu ya why not gitu. Oke, tapi banyak sih yang memang di awal kan namanya putus pasti ada konflik ya. Iya. Kalau nggak ada konflik kan nggak mungkin putus. Iya, Betul. benar. Ada konflik, tapi terus nanti seiring berjalannya waktu akan baik hubungannya, Nah. bukan balik ya, tapi baik hubungannya. Baik. Tapi emang setuju kalau waktu itu bisa jadi momen buat orang tuh akhirnya bisa berpikir jernih lagi, Ya, Bener banget. mendewasakan diri. mendewasakan diri. Ya. Tapi menurutmu setuju nggak sih Mbak kalau Mbak Ika misalnya setuju nggak? diputusin Putus baik-baik. Ya itu tadi waktu. Nggak, kalau pas putusnya pasti ada konflik. Itu pasti nggak baik-baik ya. Oke. Maksudnya apa namanya? Di Ada satu momen itu ya. cekcok. Hmm. Kalau kadar cekcoknya kan masing-masing tergantung mental, emotional intelligence Iya. masing-masing ya. Ada yang ada yang mungkin kalem tapi sebenarnya marah-marah gitu. Tapi kan Ngirim tetap ada. santet gitu ya. Aduh, orang Jawa banget. Coba. Tapi kan sebenarnya tetap ada konflik Heeh. at that moment Heeh. gitu. Tapi seiring berjalannya waktu bisa Oke. Tapi berteman. Bisa, bisa, Iya. bisa. Di kasus temanku kebetulan kan berbeda keyakinan ya waktu itu. Terus akhirnya dia gini, sorry kita nggak bisa bareng-bareng lagi. Aku masih sayang kamu, Wah. kamu juga sayang sama aku. Tapi kayaknya orang tua kita memang nggak bisa nih kita bareng-bareng. Jadi ya udah ya kita selesai sampai di sini. Itu ada loh yang kayak gitu, Ada. yang tanpa emosi sama sekali ya. Memang nggak bisa diterusin lagi nih, udah mentok. Ya mung loro. Iya kalau Nek semakin nek terusin. soal endingnya baik aku percaya, tapi kalau pada momen itu nggak pakai Iya. emosi aku nggak percaya itu. Itu Ya, makanya. aku nggak Iya. percaya. Kan orangnya ada kan kemarin kan Ada. kita ketemu kan Ada. jalan bareng kan orangnya. Itu tuh cuma karena orangnya silent treatment aja. Makanya dia pura-pura sok nggak ada emosi gitu. Oh gitu. iya. Sama ngerasani aku tadi. Karang. Mbak, tapi menurutmu gimana Mbak tanggapannya kalau misalnya apa untuk mutusin Kita nanti baik-baik itu ceritakan. tadi toh Mm-mm. pakai kata-kata kamu terlalu baik buat aku. Nggak percaya sih. Nggak Tapi terjadi loh itu. terjadi. Iya kan banyak kan. Itu berusaha putus baik-baik tapi sebenarnya ya Omong kosong ya itu. klise aja. Klise ya. Gitu. Karena setiap orang tuh pasti cari yang terbaik kan. Mm-mm. Kenapa kok Kamu aku ya- baik kok kamu malah putus? Berarti kamu pengennya sing ora apik. Ah, itu Iya dia. kan? Sudah menjawab. Berarti kita udah paham kan situasinya putus baik-baik itu. Iya bener. Oke. Iya juga sih. Ya gitu ya. Jadi silakan cerita di sini Sobat Salopos tinggal bareng nunggu Sobat SBM Salopos. Project. Ya. Kita coba ya nanti di antara Sobat Salopos ini banyak yang putus baik-baik atau putusnya yaitu kirim saja. Yang Nggak. merencanakan. Wah, Waduh. Apa Iya Pi? kan? Merencanakan apa? Merencanakan putus tapi bingung cara ngomongnya tadi itu. Ya. Ada juga. kalau itu ada, ya. Ah. Saya lebih cocok itu merencanakan kata-kata yang tepat daripada kata-katanya kamu terlalu baik buatku. Oh, Oke. Mending cari kata-kata yang tepat deh Langsung buat Anu. melukiskan hubungan itu. kamu terlalu jahat buat aku. Nah, Wah, iya. langsung aja ya. Iya, kalau itu kan masuk akal karena kita Ya. mencari yang baik. Ya. Iya kan? Bagus bagus. Iya gak sih? Iya. Ya, tapi mungkin Sobat Salopos punya pandangan tersendiri. Oke, Kita- kita tunggu sobat kita yang Salopos. menarik. Ya. Iya, kita tunggu ya Sobat Salopos. Tapi ini ada yang nanya. Oh, kayak gini. Ada yang nanya. Temenku ini pasti. Saya mau putus. Enggak, kalau yang ini di luar itu ya. Ini yang nanya ditunggu jadwal manggung off air-nya. Kapan manggung? Siap. Segera. Ini dari IO pasti kan? Ya. Nanggap ini. Gas, Iya. gas. Positif Itu namanya siapa tuh? Gas. Ini namanya Aziza. Aziza. Ayo buruan bikin event ya. Ajak SBM Project buat main di event kamu. Bener Iya. banget. Paket lengkap sa MC nih. Ah, Bener banget. Aziza ini kayaknya Kirit lah aduh ini. ini apa namanya masih mahasiswa. Wah, cocok. Oh, cocok. Pensi. pensi Oh bisa. iya bener. Event-event di kampus kan banyak sebenarnya. Banyak banget. Oke, lanjut ya. Oke. Ini ada Dian.
Dian mau tanya, lagunya ini bisa didengerin lewat apa ya kak? Nah, Ada YouTube Kalau channelnya didengerin juga. tuh lewat telinga biasanya. Bisa langsung request di Radio Radio Solo Solo Pos. betul, langsung aja Pasti. request lagunya SBM Project, ada Putus Baik-Baik, Jogja Tokyo, dan juga Jangan Lupa Makan. Tapi Yes. juga bisa didengerin di Bisa dengerin di all digital platform kesayangan kamu. Kamu pakainya apa yang paling nyaman, bisa semuanya udah ada, Oh, bisa udah ada diakses. ya? Bisa Iya. diakses semuanya. Plus tidak lupa juga tidak cuma audionya aja ya. Untuk khusus yang Putus Baik-Baik, kita baru aja rilis video Video klip di YouTube. Wow. 2 hari yang lalu. Yes. Wow, fresh banget di Fresh. seger banget Musik. Ya. musik ya. Seger R-nya 2 ya. Ada Iya. double. Ngomongnya harus kayak tadi gitu. Seger banget. gitu. Musik. Oh ya, gitu ya. Silakan habis ini di search aja Sobat Solo Pos. Dengerin 3-3-nya ini tentang LDR. Terus yang kedua apa Mbak Wijil tadi? Jangan lupa Oh makan. iya, jangan lupa makan. Biar nggak sama anxiety. overthinking terus ya. Enggak Gerd lupa, ya. lupa Gerd. makan terus putus baik-baik. Oke, kita masih lanjutkan nanti sampai jelang jam berapa enaknya ya? Manut. Besok pagi mangkat. Iya. Bentar. Soalnya di apa coolboxnya dari Radio Solo Pos tuh seru banget, Asik view-nya juga banget. asik banget. Kita nyaman, kayaknya kita tidur di sini kayak boleh kali ya. Numpang Boleh, boleh sampai jam 12 malam. Aduh, Nanti iya. ya di Itu udah sini ya. sediain beanbag juga itu. Nah, plus ada bantalnya juga Iya. ya. Besok saya ngurus KTP Solo ya. Kita jalan dulu ya teman-teman ya. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi Sobat Solo Pos.
segera di Salopos Beyond Information. Sobat Salopos masih bersama kami di Musik Fiesta ya. Dan kita juga masih bareng teman-teman dari SBM Project. Yeah. Semangatnya membara terus ya. Tapi by the way ini Gacor. udah 15.51 ya. Berapa menit udah jelang jam 4 sore. Sayang sekali. Kalau ngomongin tentang putus baik-baik itu memang waktunya cepet banget. Ya itu. Tapi kita masih di beberapa menit ini kita masih ngajakin Sobat Salopos ya untuk curhat ya. Kalau menurut Sobat Salopos tuh putus itu bisa dengan baik-baik atau sebenarnya susah untuk putus baik-baik gitu. Nggak usah mungkin antar pasangan ya, antar temen aja kadang kan juga ada konflik. Dan kita juga mungkin di internal SBM sendiri kadang bukan konflik sih, tapi kayak perbedaan pendapat gitu. Selalu ada. Selalu ya. Ini cara ngatasin kalau pas waktu ada beda pendapat itu gimana? Kita pingsut. Enggak. Kita lebih ini sih ya ngomong langsung karena cuma bertiga kenapa harus dipendam kan? Begitu ada masalah, share, berantem, selesai, oke, jalan lagi. Seperti itu sih kita. Mungkin ini ya lebih berusaha ke segera diselesaikan di hari itu juga ya, biar enggak Biar pure. Ya. Berlarut-larut. Ya, berarti bukan tipe-tipe yang silent treatment gitu bukan ya? Kebetulan ya karena kan dua orang teman aku kan komedi gitu ya. Oh, ya. Waduh, Ya, jadi yang ada di hidung itu Iya, ya. komedi. Ya, di Teman baikku. kudu Iklan. Saya kamu dibantu. aduh. Ya, berteman sama dua orang ini gitu itu kadang-kadang kan kalau cewek kan mungkin lebih sensitif gitu ya, tapi kemudian ketika sesuatu hal dibikin serius gitu tuh kan itu ya juga akan jadi Guyonan malahan banget. kayak guyonan, jadi kayak kalau akhirnya kita bertiga kalau ada beda pendapat diomongin aja gitu. Itu yang namanya manusia kan ya udah kan, jadi beda pendapat itu nggak masalah. Yang penting untungnya kami bertiga tuh bukan yang terus mendendam ya. Aku nggak tahu kalau kamu udah siap-siap nyantet satu yang lain. Iya, aku sudah. Aku sudah. Jadi untungnya itu aja sih yang menyelamatkan kita sampai hampir jalan 3 tahun ini ya, menyadari bahwa masing-masing punya personality yang berbeda dan it's okay gitu. Yang penting tetap jalan, tetap berkarya gitu aja sih. Oke, berarti sepakat kalau komunikasi sebenarnya adalah kuncinya. Benar untuk tim itu berjalan harmonis. Sebenarnya Meskipun itu sering dianggap klise sama klise orang-orang ya. banget Klise. sih. Iya, tapi tetap harus dipercaya ya. Harus. Ya salah harus. satu langkahnya itu salah Iya. satu ya. Ya masa mau diem-dieman, Nah. orang kita bukan cenayang. Nah, Dan kebetulan kan kita bertiga tuh hanya punya kita bertiga gitu ya. Maksudnya kayak kita nggak punya manajer di luar kita nggak punya tim admin di luar kita. Jadi semuanya kan kita kerjakan semua gitu tuh. Jadi ya kalau misalnya bisa dikerjain, kalau enggak ya ini gimana nih solusinya kayak gitu. Itu harus diomongin sih yang selama ini kami coba lakukan. Oke, ini sebenarnya ngajakin untuk hubungan yang baik sih. Sebenarnya dalam berhubungan pun juga gitu kan. Iya, benar. Ya klise, komunikasi itu jalan. tinggal berhubungan yang pakai komitmen atau yang enggak. Ini. Cara komunikasinya beda juga Oh soalnya. gitu. Ya. Gimana, Bro? Misalnya kalau yang enggak pakai komitmen, Heeh. nanti dulu ya aku lagi sama pacarku. Oh, ngono, komunikasi yang penting ya. Iya, komunikasi penting. Penting. Kalau enggak ketahuan soalnya. Yang Terima penting terjadi kasih. kesepakatan. Nah. Ya, sejauh itu ya. Saya mikirnya yang nggak punya komitmen itu adalah yang tanpa status gitu. Loh, lah ya, mereka Enggak juga mesti tanpa sama status kok. kalau sekarang kan Contoh Enggak. itu. Iya, Kalau contoh sekarang- gitu, oh, tabiatnya iya, gitu. Tapi memang Maafin, gitu. Maafin ya sobat Salopos. Ya, tolong dipahami dan dimengerti ya Sobat Selopos, karena itu adalah bagian dari kreativitasnya dia. mengajak kita untuk berpikir selangkah lebih maju. Ya. Kalau kita kan biasanya berpikirnya nggak punya pacar, Nah. tapi males pacaran. Bener. Jadi HTS-an. Ya. Setuju. Itu kan orang normal. Iya. Kecuali Condro. Tetapi HTS-an pun juga apa namanya? Wah, ini menurutku tetap ngeyel. Enggak, ini udah selesai. Oke. Tapi HTS-an pun menurutku juga komunikasi menjadi hal yang penting. Maksudnya dari yang hubungan tanpa status, terus salah satunya udah mulai baper duluan. Untuk akhirnya mau mancing ngomongin sebenarnya kita ini Apa? Gimana? Kalau momennya nggak tepat komunikasi kan juga akhirnya malah mereka saling apa namanya asing.
terus saling menjauh juga. Bisa, Iya kan? bisa. Tapi kebanyakan HTS emang asing sih ujungnya. Nah, komunikasi lagi tuh. Iya. Nggak tahu timing berarti. Iya. Apakah ini jadi salah satu list nanti siapa tahu single berikutnya Nah, gitu bisa bercerita jadi. tentang HTS ya. HTS. itu gitu ya. Tapi Bisa emang jadi. Itu bakalan yang terus tiga menurun itu ya. TTS. menurun. Oh iya. TTS. Oke, Iya TTS. iya. Teka-teki suling. Tari solo pos. Oke. Es kopinya bentar lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Tapi memang saat ini ya kita juga sedang merencanakan lagu-lagu berikutnya gitu itu supaya mungkin kita bisa lebih produktif di samping kita juga mengerjakan pekerjaan personal gitu ya. Oke, biasanya satu single berapa lama untuk akhirnya diciptakan? Kalau Atau ya udah random aja gitu. Kalau diciptakannya ini sebenarnya nggak perlu waktu lama ya. Artinya yang penting kita ngobrol satu frekuensi untuk menentukan tema apa yang mau diangkat. Terus Yang kedua? nanti biasanya teman-teman nanti terus ngirim kalau mereka yang mau ikutan nulis ngirim lirik dulu. Terus tak tambahin tambahin lirikku juga atau udah tak adjust pakai nadanya juga gitu. Jadilah sebuah lagu. Cuman sampai pada tahap produksinya yang kita butuh waktu lama. Ya, karena kan kita investor ya. Itu masalahnya. Betul. Ya, donatur. Iya. Berdasarkan mood ya saya. Ya, Moodnya dompet. Ya bagus dong. Iya, bagus banget. Tapi apakah nanti ke depan ketika mau menciptakan sebuah lagu ini masih akan berkutat ke tema-tema asmara atau mungkin Apapun sih kita. Nggak cuma asmara juga ya. Kayak jangan lupa makan pun juga sosial. Jadi apa yang mungkin yang semua yang dirasain kita semua akan kita rangkum jadi sebuah karya. ya, jadi memang kita nggak ngebatasin kayak karyanya mau ngomongin soal cinta aja gitu enggak gitu. Ya kayak jangan lupa makan, kayak Jogja Tokyo gitu itu kan juga ada komedi-komedi. Awalnya mungkin kita punya pikiran semuanya mau dibikin lagu-lagu komedi gitu. Ternyata di lagu ketiga ini cukup serius gitu tuh ya, cukup galau gitu itu. Akhirnya kita menyisipkan kekomediannya itu di video klipnya malah gitu. video klipnya komedi. Itu aja kayak Cek aja. kayak 1 menit terakhir ya atau 1 detik terakhir. 1 detik terakhir ya gitu. Jadi harus nonton. Iya, kayaknya harus nonton Sobat nanti Solo ya. Pos harus nonton. Mungkin ini sih kalau melengkapi jawabannya itu tuh selama masih ada keresahannya teman-teman, keresahannya kita yang ini relate memang yang ngerasain nggak cuma satu orang, kita akan bikin lagu yang sesuai dengan itu sih. Jadi nggak yang egois harus selalu pengalaman pribadi terus, tapi kalau ternyata nanti kita belum pernah ngalamin tapi ternyata itu relate yang ngerasain banyak orang pun. Ini terus soal produksi ya. Ya, produksi. Soal produksi sih harapannya kita makin lebih sering aja sih. Ya. Harapannya bisa makin lebih sering supaya nanti kalau misalnya diajak off air kita udah bawain lagu kita sendiri semuanya. Benar-benar sejam gitu kan. Siap. Lagunya 30 gitu. Lagunya SBM semua. Kalau sejam biasanya kita cuma 2 lagu. Hah? Yang lain ngobrol. Sharing. sharing. Ya. Sambil bagi door prize lah gitu. Iya. Oke. Kita kalau pentas tuh kajian sebenarnya. Kita punya panggilan kalau Radio Solo Pos kan ada Sobat Solo Pos. Nah. Kalau SBM Project adalah Jamaah Segeria. Jamaah Segeria. Serius? Karena Jadi kita teman-teman kalau yang seger-seger. kita kalau off air itu kan pengajian tadi dan soundnya harus horeg. Kalau enggak mau kita. Nanti menyamarkan suara fals kita sebenarnya kayak gitu. Ini kita juga udah dihubungi sama Ica Celo ya. DJ Ica Celo. Kan itu sendorek itu kearifan lokal. Bener banget. Culture. Enggak culture kalau enggak suka itu. Oke, tapi kalau misalnya ada di antara Sobat Solo Pos atau teman-teman yang ingin berkolaborasi Boleh banget. atau ngundang, ya pasti boleh. Tapi harus menghubungi kemana? Follow dulu Oh, IG-nya Instagram. segerbanget.musik. Silakan di follow, nanti kontaknya di situ ada. Masing-masing dari kita juga ada kontaknya di situ. Jadi mau pengen kenalan sama siapa, jangan. Boleh.
Jadi boleh berkolaborasi, misalnya ngundang kami di acara kalian, itu boleh banget. Nanti langsung aja DM di segerbanget.musik. Ya. Itu juga udah ada kontak personnya, namanya Mas Ican. Mas Ican. Betul, atau bisa ke email Branda Chandra Ya. @gmail.com ya. @gmail.com. brandachandra@gmail.com. Atau misalnya pengen nge-cover lagu kita juga boleh banget gitu itu. Atau misalnya pengen bikin konten dari lagu-lagu kita juga boleh banget gitu itu. Jadi kolaborasinya sangat terbuka untuk apapun, karena memang ya karya ini buat teman-teman semua gitu. Ya, pokoknya buruan karena Senin harga naik. Nah, Oke, terima kasih teman-teman karena udah ya nggak apa-apa ya lewat sedikit teman-teman. Jangan pas ada lebih dikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, spesial untuk SBM Project. Jadi ya udah kita kasih waktu tambahan. Terima kasih. Terima Teman-teman kasih. apa yang mau disampaikan untuk Sobat Solo Pos? Silakan. Tetap dengerin Solo Pos dan jangan lupa request lagu dari Seger Banget Musik dan juga pastinya dukung terus karya-karya dari musisi lokal. Tentu saja bisa follow media sosial kami di segerbanget.musik. Dan saya mewakili teman-teman SBM Project mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Solo Pos dan Sobat Solo Pos juga. Semoga Sobat Solo Pos menikmati karya kami. Amin. Sukses terus untuk SBM Project. Thank you sekali Terima lagi. kasih. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih. Silakan diminum kopinya. Terima kasih tuh Sobat Lepas yang juga sudah bersama kami bareng SBM Project ya. Seru banget. Ya. Jadi langsung aja cek official YouTube channelnya ya. Di Seger Banget spasi musik. Kalau yang mau ketemu langsung, nih kita masih sampai jam 7 malam di Solo ya. Iya. Jadi siapa Kita tahu mau mau jalan-jalan. ngopi-ngopi, mau jalan-jalan, benar. itu bisa banget. Oke, Atau Sobat mau curhat yang belum itu tersampaikan tadi ya. tadi Iya benar. Mau curhat tentang gimana caranya putus baik-baik, mereka expert di bidang itu. Sobat Lepas ya. Thank you, kita akhiri Musik Fiesta sampai di sini.